Selamat datang di Manuskrip Papua, ruang dengar yang menghadirkan narasi-narasi sejarah, diplomasi, budaya, dan perjuangan damai dari tanah Papua. Di sini kita belajar, bukan menghakimi. Kita berdialog, bukan menyulut konflik. Dalam episode kali ini, kita akan membahas salah satu pendekatan diplomatik yang semakin dikenal dalam diskusi tentang Papua Barat di kancah internasional, yaitu Washington Solution. Apa itu Washington Solution? Siapa sosok di baliknya? Dan mengapa pendekatan ini dianggap penting dalam penyelesaian damai konflik Papua? Dari Amerika saya menyampaikan dukungan saudara untuk dokumen Washington Solution itu sangat penting. Maka menjelang persidangan umum Majelis Umum PBB di bulan September di kota New York. Dari Amerika Serikat saya menyampaikan ini kepada pemerintah Indonesia. Biarlah pemerintah Amerika Serikat, Indonesia bisa mempertimbangkan dokumen Washington Solution. Doa rakyat kami di tanah air untuk memenuhi nubuatan Ishak Semul Kene punya nubuatan. Orang Papua akan bangkit memimpin dirinya untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Membangun bangsanya sendiri, negerinya sendiri. Kalau pemerintah Indonesia meragukan bahwa orang Papua tidak semuanya minta merdeka, mari kita buktikan itu dalam proses referendum. Peradilan internasional itu bisa dilakukan. Doa kami, biarlah Tuhan memimpin kami untuk menjawab itu semua. Herman Waingai adalah seorang aktivis hak asasi manusia asal Papua Barat. Ia juga dikenal sebagai tokoh dalam faksi perjuangan Melanesia Barat Merdeka, salah satu kelompok yang mendorong pendekatan damai untuk penyelesaian status politik Papua Barat. Dalam berbagai kesempatan, Herman menegaskan bahwa rakyat Papua memiliki hak sejarah dan hukum untuk menentukan nasibnya sendiri. Ia secara konsisten menyerukan agar pemerintah Amerika Serikat meninjau kembali peran mereka di masa lalu, terutama dalam proses politik Papua yang berujung pada integrasi ke Indonesia. Lebih dari sekadar tuntutan politik, Herman mengajak masyarakat internasional untuk belajar dari sejarah, termasuk kesalahan di masa lalu, sebagai fondasi membangun masa depan yang adil dan damai bagi rakyat Papua Barat. Washington Solution adalah sebuah kerangka diplomatik yang dirancang dan diperkenalkan oleh Herman Waingai. Tujuan utamanya adalah mendorong penyelesaian damai konflik Papua Barat dengan mengedepankan diplomasi internasional, bukan kekerasan. Melalui pendekatan ini, Herman mengusulkan agar Amerika Serikat dan komunitas internasional kembali terlibat secara aktif dalam isu Papua, terutama karena sejarah telah mencatat peran penting Amerika dalam proses Perjanjian New York tahun 1962. Perjanjian itu menjadi dasar dari pelaksanaan Act of Free Choice pada tahun 1969, yang hingga kini masih menuai kritik dari berbagai kalangan. Washington Solution ingin membuka kembali ruang evaluasi atas proses tersebut secara hukum dan diplomatik, tanpa mengedepankan konflik atau konfrontasi. Menurut penjabaran Herman Waingai, Washington Solution mencakup beberapa langkah strategis, antara lain, pertama, melakukan lobi dan advokasi di Washington, D.C., khususnya kepada anggota Kongres dan lembaga pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar mereka mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dalam kerangka hukum internasional. Kedua, mengajukan tantangan hukum terhadap keabsahan Act of Free Choice, dengan menilai bahwa proses tersebut tidak memenuhi prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat Papua secara menyeluruh. Herman menyebut bahwa tindakan Indonesia dalam proses itu cacat hukum dan tidak mencerminkan keinginan rakyat Papua. Ketiga, membangun dukungan diplomatik dari komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pacific Islands Forum, dan Melanesian Spearhead Group. Kolaborasi ini dianggap penting agar suara Papua tidak terpinggirkan di forum-forum internasional. Keempat, meningkatkan perhatian dunia terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, serta mendorong transisi damai yang demokratis dan bermartabat menuju solusi politik jangka panjang. Herman Waingai menekankan bahwa perjuangan rakyat Papua bukanlah perjuangan bersenjata atau kekerasan, melainkan bagian dari gerakan global melawan kolonialisme, penindasan, dan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Washington Solution hadir sebagai alternatif damai. Pendekatan ini berfokus pada diplomasi, hukum, dialog, dan keadilan transisional. Dengan demikian, ia bukan hanya berbicara soal kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana mengakhiri penderitaan dan membangun masa depan Papua yang lebih manusiawi. Washington Solution menurut pemahaman manuskrip Papua dapat dipahami melalui 3 pilar utama. Pertama, pendekatan dari Washington Solution adalah diplomasi internasional, dengan pusat kegiatan di Washington, D.C. Kedua, isi utama Washington Solution adalah tantangan hukum terhadap Act of Free Choice, lobi politik di Amerika, dan pembentukan dukungan dari lembaga internasional. Dan yang ketiga, tujuan akhir dari Washington Solution adalah mendapatkan pengakuan dan dukungan atas hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat
serta menciptakan penyelesaian damai dan adil atas konflik yang terjadi. Semoga pembahasan tentang Washington Solution ini bisa menambah wawasan kita semua, tidak hanya tentang Papua, tetapi juga tentang pentingnya diplomasi, hukum internasional, dan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bantu kami dengan cara subscribe, beri rating positif, dan bagikan pembahasan ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hormat dan salam damai dari channel YouTube Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the count. 3, 2, 1. Shalom, salam perdamaian untuk saudara-saudara semua di tanah air dan saudara-saudara kami di Indonesia tentunya senantiasa mengikuti kami ketika kami live atau di dalam sharing kami. Bangsa Indonesia, bangsa Melanesia, kami adalah dua bangsa yang punya hak kebangsaan untuk hidup bebas, damai di atas negeri kami. Ya, hari ini negeri kami, tanah air kami masih terus dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Sehingga kita mengikuti ya beberapa perkembangan di negeri kami, di tanah air kami, bagaimana birokrasi yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia. Ya, kita memahami bahwa konflik itu sedang terjadi di negeri kami. Jadi saudara-saudara sekalian, dari Amerika, dari Virginia, saya Herman Waingga sebagai juru bicara Republik Melanesia, tetapi juga perwakilan dari Badan Koordinatif Papua Barat Merdeka yang kita sebut juga LMP di Amerika Serikat, menyampaikan dalam kesempatan ini, mari kita terus menggumuli perjuangan bangsa. Kita harus sama-sama menjaga pentingnya persatuan. Kita harus sama-sama tetap menyoroti apa yang menjadi pergumulan kita bersama. Saudara-saudara yang berjuang di birokrasi Indonesia, saudara-saudara jangan lupa bahwa hanya satu kerinduan yang ada pada saudara dan saya di negeri kami supaya hidup bebas, damai, terpisah dari kolonialisme Indonesia adalah kita harus hidup dengan memiliki negara kita sendiri. Sebagai negara yang merdeka. Karena kita sudah siap untuk merdeka di hari ini. Saudara-saudara, kita sudah siap untuk merdeka di hari ini. Jadi tidak ada keraguan yang ada pada saudara bahwa kita orang Papua belum siap untuk merdeka di hari ini. Kita sudah siap untuk merdeka di hari ini. Maka setiap perjuangan bangsa kita yang kita lakukan, baik kita yang ada di tanah air, ketika kami ada di tanah air, kami terus berjuang hingga kami ada di exile. Dan generasi muda di hari ini yang terus berjuang di tanah air, saudara tentu akan terus berjuang di tanah air. Pemerintah Indonesia atau rakyat Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaan mereka, yaitu tanggal 17 Agustus. Saudara-saudara sekalian, di hari ini kami mengingatkan masyarakat internasional. Kami juga mengingatkan pemerintah Amerika Serikat. Kami juga mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa peristiwa proklamasi 14 Desember 88 adalah sebuah peristiwa hukum. Adalah hak kebangsaan kami. Karena proklamasi 14 Desember 88 lahir di atas negeri kami. Dipertanggungjawabkan oleh kita semua sebagai intelektual orang Papua. Negarawan bangsa kami. Tokoh perjuangan pembebasan yang menyerahkan hidupnya. Mempertanggungjawabkan ideologi kebangsaan. Mempertanggungjawabkan konsep penyelesaian kemerdekaan bangsa kita secara bermartabat. Dan argumentasi hukum itu telah dipertanggungjawabkan kepada kita semua sebagai generasi bangsa kita di hari ini yang rindu untuk negeri kami dibebaskan, rindu akan kemerdekaan kami kita raih bersama dalam martabat perjuangan bangsa sesuai dengan hukum internasional, sesuai dengan apa yang menjadi hak kebangsaan kami untuk mereka. Maka peristiwa hukum itu lahir di atas negeri kami, di atas wilayah kami. Apa yang kami share di hari ini adalah bagian dari argumentasi perjuangan panjang kita sejak kami berada di negeri kami. Generasi bangsa kita yang hari ini berjuang di negeri kami. Karena ada kerinduan itu untuk melanjutkan perjuangan kebebasan, pembebasan, kemerdekaan kami harus diraih. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saudara-saudara aktivis di tanah air. Ketika saya share tentang dokumen Washington Solution, atau yang saya sebut dengan Washington Solution,
bagaimana untuk kita sama-sama melihat bahwa kemerdekaan bangsa kami belajar dari sejarah masa lalu di mana pemerintah Amerika Serikat punya peran di dalam memediasi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Maka hari ini kami mengingatkan pemerintah Amerika Serikat, mengingatkan Indonesia, mengingatkan masyarakat internasional, mengingatkan PBB bahwa perjuangan bangsa kami harus kembali dimediasi oleh masyarakat internasional. Dan pemerintah Amerika Serikat punya peran diplomatik itu. Sehingga harapan saya untuk teman-teman, saudara-saudara yang duduk di birokrasi Indonesia, berbicaralah kepada pemerintah Indonesia, mewakili rakyat kita, bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk kemerdekaan bangsa kami, sebagaimana pemerintah kerajaan Belanda mengakui hak politik dari peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia juga harus mengakui hak politik kemerdekaan bangsa kami yang diproklamasikan pada tanggal 14 Desember 1988 oleh negarawan bangsa kita, orang tua kita, sang proklamator, Dr. Tom Waingai, yang bersama dengan pemimpin-pemimpin bangsa kita, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan saudara-saudara kita yang berjuang di tanah air di era rezim Soeharto, maju bersama untuk mempertanggungjawabkan perjuangan martabat bangsa kita di negeri kami harus diselesaikan dalam ranah hukum. Maka peristiwa hukum proklamasi yang 14 Desember itu dinyatakan. Dan hari ini kami mengingatkan itu dalam peristiwa hukum dokumen Washington Solution yang kami telah mempresentasikan itu kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan saya bersyukur bahwa puji Tuhan, perjalanan panjang dari tanah air kami, dari penjara Indonesia, masa di mana ketika kami ada di penjara Indonesia dalam argumentasi hukum kami, semua eksepsi pledoi hukum yang kami belajar dari seorang negarawan bangsa kami, Dr. Tom Waingai, dan harus dihukum 20 tahun penjara. Dan kami sebagai pemimpin-pemimpin bangsa yang melanjutkan estafet perjuangan pembebasan itu, hari ini kami sedang menyuarakan itu. Ada Bapak Septinus Paiki sebagai penanggung jawab politik di dalam negeri. Ada Bapak Edison Waromi sebagai penanggung jawab politik di dalam negeri. Ada sejumlah pemimpin-pemimpin aktivis-aktivis muda yang ada di tanah air. Dari Amerika saya menyampaikan dukungan saudara untuk dokumen Washington Solution itu sangat penting. Kita akan sama-sama mengingatkan pemerintah Amerika Serikat bahwa rakyat kita ingin agar negeri kami, rakyat kita mau hidup bebas. Itu harus diwujudkan. Pemerintah Amerika Serikat harus mendukung proses mediasi itu kembali. Maka proposal dokumen Washington Solution itu kami menulis bahwa untuk penyelesaian kemerdekaan politik Papua Barat mereka ada 3 instrumen penyelesaian politik dalam ranah hukum. Yang pertama adalah bagaimana pengakuan itu harus datang dari pemerintah Indonesia. Sebagaimana pemerintah kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia melalui peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Hari ini saudara-saudara kami Indonesia merayakan itu. Harapan kami untuk perjuangan martabat bangsa kami, pengalaman yang sama yang dialami oleh saudara-saudara di Indonesia, maka pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, mari bersama dengan kami sebagai pemimpin-pemimpin bangsa kita di hari ini, sebagai pejuang-pejuang pembebasan untuk negeri kami, harus dimediasi kembali untuk pengakuan itu harus segera terjadi. Sehingga biarlah kita membangun masa depan bangsa kami. Tidak ada rasa kebencian, ada rasa dendam yang terjadi antara Indonesia dan rakyat Melanesia. Rakyat Indonesia dan rakyat Melanesia harus hidup aman, damai di negeri kami. Tidak boleh ada konflik bersenjata terus terjadi di negeri kami antara tentara Indonesia dan tentara orang Papua Melanesia yang disebut dengan TPN-OPN. Itu harus segera dihentikan. Hari ini dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada pemerintah Indonesia segera stop untuk mengirim tentara-tentara Indonesia itu datang ke negeri kami. Biarkanlah pengakuan itu yang harus diberikan buat kami. Kemerdekaan bangsa kami harus diberikan. Harus diakui. Karena kami sudah siap untuk bernegara sendiri di hari ini. Kami sudah siap untuk berpemerintahan sendiri di hari ini. Dan berbangsa sendiri di hari ini yang terpisah dari Indonesia.
Pengakuan dari Indonesia itu membuktikan bahwa Indonesia mengakui perjuangan orang Papua itu adalah perjuangan yang pernah juga dialami oleh saudara-saudara Indonesia, yang pernah dialami oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal itu juga menjadi kerinduan kami, sehingga kami terus menyuarakan itu. Kami terus menulis, kami terus menyampaikan itu di halaman-halaman sosial media kami, bahwa pengakuan kemerdekaan bagi bangsa kami secara bermartabat itu harus segera dilakukan. Dari Amerika saya menyampaikan ini kepada pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto di hari ini dalam masa pemerintahan Bapak Prabowo. Kami percaya bahwa dalam kepemimpinan Bapak Prabowo di hari ini untuk merubah geopolitik di wilayah Melanesia di Pasifik, pengakuan akan kemerdekaan bangsa kami adalah bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang besar untuk melihat bahwa kalau bangsa Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina, maka di hari kemerdekaan itu juga harus diakui bagi bangsa kami sebagai bangsa Melanesia. Orang Papua Melanesia punya hak yang sama. Maka Presiden Prabowo Subianto dan saudara-saudara di Indonesia menjadi bangsa yang besar harus menyadari itu. Jadi hari ini saya menyampaikan dari Amerika ketika saya postingan di halaman sosial media, dokumen Washington Solution itu hal yang pertama adalah pengakuan. Sangat penting untuk pemerintah Indonesia. Sudah saatnya kami siap untuk hidup berdampingan dalam hubungan diplomatik. Sebagaimana kita belajar dari Timur Leste. Timur yang di dalam masa perjuangan mereka sebut, mereka sebagai rakyat Timur ya. Tapi setelah merdeka, negara Timur Leste ya, Timur Lorusai. Negara Timur Lorusai itu dalam kepemimpinan perjuangan diplomatik Indonesia dan Timur-Timur itu hidup berdampingan. Harapan yang sama itu pula yang kami rindu, harapkan kita bisa menjalin itu bersama. Dari Amerika kami siap untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Membangun hubungan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat. Membangun hubungan diplomatik dengan pemerintah Australia. Membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara yang sudah merdeka di wilayah Pasifik. Sebagai juru bicara negara Republik Melanesia Barat yang diproklamasikan tanggal 14 Desember 1988. Dan hari ini bendera kebangsaan kami, bendera Melanesia, bendera kebangsaan, identitas kebangsaan kami, bendera pusaka yang pertama kali dikibarkan tanggal 14 Desember 1988 di lapangan Mandala itu harus segera dikembalikan. Mengembalikan bendera pusaka kebangsaan kami yang ada di tangan pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang berkuasa di negeri ini itu harus segera dikembalikan menjadi persyaratan bagaimana proses negosiasi untuk perdamaian, pengakuan kemerdekaan itu dalam perjuangan martabat bangsa itu kita sama-sama bertanggung jawab. Kami punya kerinduan, tidak boleh lagi ada orang yang dapat tembak lagi di Indonesia atau dapat tembak lagi di Papua. Orang Indonesia dapat bunuh, orang Papua dapat bunuh. Itu stop untuk baku bunuh. Kita harus saling menghormati. Kita ini semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki kesadaran hukum. Saya menyampaikan ini sebagai salah satu intelektual orang Papua. Kami siap untuk membangun negeri. Kami sudah sekolah. Kami siap untuk membangun negeri kami. Fondasi kebangsaan, fondasi negara yang ditulis dalam konstitusi negara kami. Garis-garis besar haluan negara itu menjamin hubungan diplomatik kami dengan pemerintah Indonesia di hari ini dan di hari esok. Dan juga bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah merdeka di wilayah Melanesia lainnya. Papua Nugini yang akan merayakan hari kemerdekaan mereka dan ke-50 tahun ini. Saudara-saudara di Solomon Island, saudara-saudara di Fiji, saudara-saudara di Vanuatu, negara-negara yang kepulauan-kepulauan kecil sudah merdeka. Kami orang Papua punya kekayaan alam yang cukup untuk kita bisa memanage-nya, bisa menjamin, diatur untuk menjamin untuk kelangsungan kesejahteraan masyarakat kami untuk hidup bebas, aman, damai, dan menikmati kekayaan alam kami, negeri kami yang diatur oleh konstitusi negara kami. Mengapa tidak? Kami bisa lakukan itu. Kami bicara bahwa kami punya hak untuk mereka. Kami sudah sekolah untuk menyiapkan kehidupan kami. Menyiapkan martabat bangsa kami sebagai bangsa yang siap hidup bebas, damai, berdampingan dengan negara penguasa Indonesia. Kalau Ramos Horta dan Sanana Gusmao bisa melakukan perang diplomatik mereka di Indonesia, kenapa kami tidak bisa? Kami bisa. Saya sampaikan ini dari Amerika. Kami siap untuk membangun diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Sebagai juru bicara Republik Melanesia Barat, saya menyampaikan oleh intelektual.
Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Mari kita saling menghargai. Maka pengakuan kemerdekaan bangsa kami, hukum-hukum internasional itu harus ditegakkan di atas negeri kami. Dari Amerika Serikat, saya mengucap syukur karena suara kami sedang didengar oleh pemerintah Amerika Serikat. Suara kami sedang didengar oleh masyarakat internasional. Sebagaimana perdebatan saya dalam perjuangan diplomasi. Ketika kami melakukan perjalanan dari negeri kami ke Australia. Perdebatan diplomatik antara Indonesia dan Australia, dan saya bertanggung jawab untuk menjelaskan kerinduan orang Papua dalam perjuangan diplomatik. Apa yang terjadi di negeri kami, apa yang kami alami sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mantan tahanan politik Papua Barat merdeka, karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 harus ditegakkan di negeri kami. Kebenaran hukum yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu harus berpihak kepada orang Papua di hari ini. Maka menjelang persidangan umum Majelis Umum PBB di bulan September di kota New York. Dari Amerika Serikat saya menyampaikan ini kepada pemerintah Indonesia. Biarlah proposal dokumen Washington Solution, hal yang pertama dalam jalan hukum untuk penyelesaian kemerdekaan adalah pengakuan itu harus dilakukan dalam negosiasi untuk kita mengakhiri konflik yang mengakibatkan genosida itu terus kami alami di Tanah Air. Saudara-saudara kami di Indonesia juga ada yang dapat bunuh itu, kami mengikuti, kami memahami itu juga. Saudara-saudara kami yang Indonesia yang tidak tahu apa-apa dikirim ke tanah air kami dan sudah dapat bunuh di sana. Karena apa? Hanya satu saja orang Papua mau merdeka. Saudara-saudara kami yang berjuang secara bergerilya untuk mempertahankan negeri kami, tanah air kami. Suara politik kita harus disampaikan kepada Indonesia, disampaikan kepada masyarakat Indonesia, kami orang Papua ini mau merdeka. Tapi di dalam perjuangan diplomasi, perjuangan diplomatik, saya sampaikan ini dari Amerika Serikat bahwa untuk mengakhiri konflik di negeri kami, biarlah pemerintah Amerika Serikat, Indonesia bisa mempertimbangkan dokumen Washington Solution sebagai jawaban. Kalau ada perjanjian New York, ada perjanjian Roma di tahun 1962, di mana pemerintah Amerika Serikat punya peran sejarah di masa lalu dalam memediasi konflik antara Belanda dan Indonesia. Kami punya kerinduan yang besar di hari ini. Doa kami kepada Tuhan Allah Bapa di surga untuk memberkati pemerintah Amerika Serikat, memberkati pemerintah Indonesia untuk menyadari bahwa orang Papua, kami orang Papua, bangsa Melanesia, punya hak yang sama. Kalau Amerika bisa merdeka dalam peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi, Indonesia bisa merdeka di hari ini dalam peristiwa hukum proklamasi. Kami orang Papua, bangsa Melanesia juga siap merdeka di hari dalam peristiwa hukum proklamasi. Yang dimana kami telah membuktikan itu. Setiap postingan saya, itu bukan sekedar postingan sosial media, tapi postingan pesan hukum kepada masyarakat internasional. Bahwa dokumen Washington Solution menjadi doa rakyat kami di tanah air. Untuk memenuhi nubuatan Ishak Semul Kene punya nubuatan. Bahwa bangsa Melanesia, orang Papua akan bangkit memimpin dirinya. Untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Membangun bangsanya sendiri. Negerinya sendiri. Dan proklamasi 14 Desember 88 kami telah membuktikan itu. Bahwa kami siap merdeka di hari ini. Sebagaimana saudara-saudara kami di wilayah Melanesia lainnya telah merdeka dan menikmati kebebasan mereka. Kenapa kita tidak? Ya, dokumen Washington Solution kan itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah proses referendum. Kalau pemerintah Indonesia meragukan bahwa orang Papua tidak semuanya minta merdeka, mari kita buktikan itu dalam proses referendum. Mari kita buktikan dalam fakta hukum. Sebagaimana apa yang pernah dialami oleh rakyat Timur Leste. Peristiwa referendum itu membuktikan bagaimana rakyat Timur Leste bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia, bisa membuktikan kepada Indonesia bahwa rakyat Timur merdeka. Dan hubungan diplomatik itu mereka bangun di hari ini. Hal yang sama, poin yang kedua yang kami tulis dalam dokumen Washington Solution, biarkanlah referendum itu terjadi di negeri kami. Biarkanlah rakyat Melanesia memilih mana yang terbaik menurut mereka. Apakah mau tinggal dengan Indonesia, supaya biarlah birokrasi Indonesia itu dilanjutkan di negeri kami, ataukah orang Papua mau merdeka untuk mau membangun negeri mereka, mengatur sumber daya alam mereka dalam konstitusi negara mereka. Sehingga referendum itu orang Papua, kami semua orang Papua memilih supaya kami mau merdeka
Maka Indonesia harus, dan saya percaya, mau bikin referendum di tanah Papua, di tanah Malaysia, orang Papua 99% mau merdeka. Hari ini hanya ya sekedar, belum bilang tuh, karena ya ini Indonesia tuh, jadi kita orang bicara begini tuh. Tapi ketika ada referendum yang benar-benar terjadi dalam penegakan hukum internasional di negeri kami, di mana referendum terjadi dalam monitoring. Masyarakat internasional punya mediasi itu terjadi, PBB punya bendera yang disebut bendera PBB itu berkibar di tanah air kami dan referendum itu dilakukan. Saya percaya hal ini juga pernah disampaikan oleh negarawan bangsa kami bahwa orang Papua atau masyarakat Ireng Daya atau Melanesia Barat 99,99% itu siap rindu memerdeka. Jadi referendum itu kita bisa buktikan. Dan hal yang ketiga adalah proses Mahkamah Internasional. Apakah langkah yang ketiga, jalan yang ketiga untuk penyelesaian kemerdekaan Papua melalui peradilan internasional itu bisa dilakukan? Doa kami, biarlah Tuhan memimpin kami untuk menjawab itu semua. Kalau Tuhan berkenan untuk masalah kebangsaan kami diperdebatkan di masyarakat internasional punya meja peradilan Indonesia, mengapa tidak? Kita akan maju di meja peradilan internasional. Ya, sebagaimana kita telah belajar atau beberapa tahun belakangan ini. Ada sejumlah masalah hukum yang bisa melalui proses Mahkamah Internasional. Untuk kita belajar, ada di sana. Tetapi yang saya mau ingin tegaskan di hari ini atau kita semua sebagai orang Papua dan saudara-saudara kami di Indonesia. Saya percaya bahwa pemerintah Indonesia menyadari bahwa orang Papua itu merdeka dan sudah saatnya. Pengakuan kemerdekaan bagi bangsa kami adalah bagaimana kami orang Papua Melanesia, bangsa Melanesia dan bangsa Indonesia itu akan dihargai dan dihormati. Sebagai bangsa yang besar menyadari bahwa ya, orang Papua kamu mau merdeka ya, sudah saatnya kalian merdeka. Sudah saatnya. Pawanggai, kamu orang Papua sudah saatnya untuk merdeka. Kami siap untuk mendukung proses kemerdekaan yang Pawanggai bicara, yang Pawanggai sampaikan melalui dokumen Washington Solution. Hari ini dengan rasa hormat, doa kita bersama mewakili semua aktivis-aktivis rakyat kita yang terus berjuang di negeri kami, atau rakyat kita yang telah banyak dibunuh dan tulang belulang mereka sedang memeluk negeri kami. Tuhan Allah Bapa di sorga sedang mendengar doa itu. Dan biarlah pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, dan kami sebagai pemimpin-pemimpin bangsa Melanesia, orang Papua Melanesia, kami sama-sama saling mengakui hak perjuangan bangsa kita bersama-sama sehingga kita hidup dalam hubungan diplomatik. Menciptakan bagaimana perdamaian di Pasifik itu kita harus jaga sama-sama. Perdamaian di wilayah Melanesia, di wilayah Pasifik, kita harus sama-sama jaga. Karena wilayah Pasifik, Samudra Pasifik itu adalah wilayah yang diberkati oleh Tuhan. Negeri yang indah. Tuhan memberkati. Dari Amerika Serikat, saya di hari ini. God bless. Manuskrip Papua.